Go! Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتعويل. آمين آمين آمين. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan tentang perihal keistiqomahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pengertian sekaligus perkataan para ulama tentang masalah istiqamah, yaitu berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyebutkan beberapa kiat-kiat untuk tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, di sana terdapat kiat-kiat atau trik-trik agar kita tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan di antara perkara yang penting agar kita bisa tetap istiqamah, agar kita tetap bisa di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan kita. Allah yang mengokohkan hati-hati kita. Allah yang menguatkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau menjadikan orang-orang yang zalim itu tersesat. Oleh karenanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesabatan, meminta keistiqomahan agar terus menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha.
Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, dengan ucapan yang kokoh fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia begitu pula di akhirat kelak. Allah yang mengokohkan kita, Allah yang mengokohkan hati orang-orang yang beriman untuk tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan keistiqomahan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesabatan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekokohan kepada kita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang zalim itu sesat. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yaf'alullahu ma yasha. Berbuat Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, meminta kesabatan, karena kita di dunia ini terlampau banyak cobaan, terlampau banyak ujian yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa tetap istiqamah, tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah, senantiasa memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ini doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap istiqamah, agar tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak doa ini, maka mimbabi aula kepada kita seluruhnya yang terlampau banyak kelalaian kita, yang senantiasa lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena beberapa sebab-sebab dalam kehidupan dunia ini. Apakah kita dilalaikan oleh anak-anak kita, dilalaikan oleh istri-istri kita, ataukah dilalaikan dengan perangkat-perangkat hijaz, perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah kita, handphone kita, atau hal-hal yang berkaitan dengan sarana-sarana. Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita seperti itu. Maka oleh karena itu senantiasa kita meminta kesabatan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, balikkanlah hati kami ala dinik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang memaling-malingkan hati seseorang, palingkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Ini doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita contoh dalam doa-doa yang semakna dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Namun pertanyaannya, apakah kita senantiasa meminta kepada Allah kesabaran? Sudahkah kita meminta, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan? Sudahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang semakna dengan ini agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Mari kita muhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Ini adalah nasihat kita untuk kita seluruhnya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana. Janganlah Engkau memberikan kecondongan ke dalam pada hati-hati kami, kecondongan kepada kesesatan. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah dari sisimu rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab. Allah menegaskan, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi, Maha Pemurah. Kalau Allah Maha Pemurah, kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata orang Makassar, "Naisin jipade." Nah, tahu jipade Allah Maha Pemurah, tapi malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal wahhab. Allah yang mengajarkan doa tersebut. Kenapa kita tidak memperbanyak doa-doa yang seperti ini? Masih banyak doa-doa yang semakna dengannya. Allahumma bika aslam, wa bika amant, wa alayka tawakkal, wa ilayka anab, wa bika khasam, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa an tudillani fa antal hayyul ladzi la yamut, al jinnu wal ins yamutun. Doa-doa yang sangat baik sekali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan hidayah, yang memberikan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bika aslam, wa bika aman, wa alaika tawakkal. Hanya kepadamu lah saya bertawakal ya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang seperti ini, memperbanyak agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hati manusia itu sangat lemah. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Tidaklah dikatakan hati itu sebagai qalb kecuali suka berbolak-balik. Paginya mengatakan A, di siang hari mengatakan B, sore hari mengatakan C. Itulah manusia, berbolak-balik. Berbolak-balik. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang membolak-balikan hati tersebut agar diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di dalam agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Palingkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Kata para ulama, wa ma sumiyal insan illa linisyanihi. Tidaklah dikatakan manusia sebagai insan karena suka lupa. Maka kalau kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatkan kepada kita, memberikan petunjuk bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memperbanyak doa. Marilah kita senantiasa memperbanyak doa agar kita tetap bisa istiqamah, agar kita tetap bisa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan telah kita sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang beristiqamah. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepadanya para malaikat. Alla takhafu, tidak usah kamu takut. Allah mengatakan kepada para malaikat, kepada orang-orang yang beristiqamah, alla takhafu, tidak usah kalian takut. Wala tahzanu, tidak usah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan diberikan kabar gembira surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya yang namanya istiqamah. Allah lah yang menanggung kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini, Allah yang menanggung kita. Cukup kita mengatakan Allah Tuhan kita, kemudian kita beristiqamah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap istiqamah? Perbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, mengenal sunnah, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah. Ya Rabb kami yang telah memberikan petunjuk kepada kami, janganlah Engkau memberikan kecondongan ke arah kesesatan. Janganlah Engkau menyesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, setelah Engkau mengajarkan kepada kami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berat, akan tetapi tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikembalikan kepada kita. Apakah kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah kesabatan, kekokohan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita hidup sangat asing, sangat gharib. Rasulullah telah mengalami hal tersebut. Kata Rasulullah, bada al-islamu ghariban. Islam itu datang dengan apa? Asing. Asing atau asin? Awas okot. Di tempat sana nggak ada katanya bensin, yang ada bensin. Ya. Asing atau asin? Kalau asing, cek lah. Iya. Kalau asing berarti orang asing. Seperti orang-orang yang kayak tidak ada temannya. Orang yang melaksanakan Islam, yang menegakkan Islam di awal-awal itu asing di tengah-tengah masyarakatnya. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban, dan akan kembali seperti semula. Lihat sekarang, asing atau tidak? Banyaknya kaum muslimin di luar sana yang datang ke tempat salat ibadah cuma sedikit. Ya kan? Benar atau salah? Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang asing ini. Wa sayaudu ghariban kama bada, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ditanyakan, manil ghuraba? Siapa yang asing itu? Kata Rasulullah, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Artinya orang-orang yang alladzina yasluhuna, orang yang berbuat islah, orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh dalam keadaan kebanyakan manusia berbuat kejelekan, berbuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat ifsad, kerusakan itu lebih banyak daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah.
Wa in tuti', jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka kalian dilalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya pada poin yang pertama ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa istiqamah, agar tetap menjadi orang-orang yang sedikit. Karena Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang sedikit tadi, orang yang asing tadi. Kenapa dia beruntung? Dia beruntung karena kenapa? Karena mereka berbuat kebaikan. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka berbuat kebaikan tatkala manusia ketika itu berbuat kerusakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita membahas istiqamah agar kita tetap menjadi orang-orang yang sedikit ini. Agar tetap istiqamah. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku termasuk orang-orang yang bersyukur, sedikit. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama, yang paling penting. Ya, yang paling penting sarana untuk agar bisa tetap istiqamah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, senantiasa perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Senantiasa perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita mesti perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim? Karena dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan jalan yang lurus. Menunjukkan jalan yang lurus. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran agar kita tetap bisa diberikan, ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mau mendapatkan hidayah sementara kita tidak meninggalkan kitab yang di dalamnya sebagai petunjuk? Menunjuki jalan yang lurus, itulah Al-Quran. Dan sebagai memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa beramal saleh, anna lahum ajran kabira, maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita baca Al-Qur'annya, kita setelah mempelajari tahsinnya, kita mempelajari qawaidnya, setelah kita mempelajari tajwidnya, kita membaca Al-Quran. Kemudian apa? Kita jadikan Al-Quran tersebut sebagai ayat suci Allah, kalamullah, agar kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitabun anzalnahu, kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia mentadabburinya. Dan sebagai agar manusia menjadikan pelajaran atau menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang apa? Liulil albab, yang memiliki akal, yang senantiasa menggunakan akalnya, fikirannya. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah
Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, memperhatikan makna-makna Al-Quran, ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Bahkan Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kaif Ustaz? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jazakallahu khairan. Kita ulang ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ya. Walau kana min indi ghairillah. Andai kata Al-Quran ini datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ini bukti bahwasanya Al-Quran itu datanya dari mana? Datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebagai kalamullah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kantongnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kalamullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang menantang manusia yang senantiasa ingin mendatangkan Al-Quran, padahal mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, dalam surah Al-Isra. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata mereka, ya ini manusia itu, dari kalangan jin dan manusia, bersatu padu untuk mendatangkan sebuah ayat atau sebuah surah dalam Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka itu senantiasa bersatu padu untuk membuat hal tersebut, tidak akan mampu. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, menunjukkan Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatannya manusia. Ya, bukan manusia yang buat, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang buat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya Al-Qur'anul Karim, dia merupakan sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kokohnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya inayatul Quran, inayat, perhatian kita terhadap Al-Quran, lil Quran, merupakan salah satu wasilah, salah satu sebab yang terbesar agar kita tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu zadathu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah, maka orang-orang kafir mengatakan faminhum man zadathu, faminhum man yaqul zadathu imanan, zadathu hadhihi imanan. Siapakah yang bertambah imannya tatkala turunnya surah tersebut? Ya, mereka seolah-olah ragu. Ya, siapakah yang bertambah keimanannya? Padahal Allah mengatakan fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Ya, adapun orang-orang yang beriman, mereka itulah yang bertambah keimanan mereka tatkala turun ayat. Fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Dan mereka merasa gembira
Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka tidak bergembira dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak bertambah keimanannya. Oleh karena itu dalam surah Al-Anfal, siapa yang hafal ayatnya? Dari ciri orang-orang yang beriman apa dalam surah Al-Anfal? Ustaz siapa? Dan sebelumnya Innal ladzina apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah benar ya disebutkan Ustaz Sufat, bahwasanya Al-Quran itu tatkala kita dengar dibacakan Al-Quran, ya, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka lah, ya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada orang yang dibacakan ayat-ayat Allah terus merasa panas atau tidak bertambah keimanannya, berarti ada penyakit di dalam hatinya. Sama ketika kita meruqyah orang, ya. Apa yang dirasakan ketika kita bacakan Al-Quran? Panas, ya kan? Karena mereka adalah senantiasa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwasanya sifat orang-orang yang beriman tatkala diperdengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan mereka bertambah. Kemudian di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama kita, adalah senantiasa menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Ini poin yang ketiga, menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Kalau Allah jadikan setan itu sebagai musuh kita, maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak disesatkan oleh syaitan. Karena mereka, para syaitan, senantiasa membisikkan kita dan ingin menjadikan kita sebagai teman nanti di akhirat kelak. Jadi mereka di dunia ini mencari teman dari kalangan manusia agar mereka memiliki teman nanti di akhirat kelak di dalam neraka. Makanya dalam Al-Quran, wala talumuni walumu anfusakum. Mereka nanti di akhirat mengatakan, wala talumuni, janganlah celah saya, kenapa kau mau ikut saya, tapi celahlah diri-diri kalian. Siapa suruh kau mau ikut sama saya? Bagaimana caranya supaya kita senantiasa berlindung dari bisikan syaitan? Senantiasa kita berta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan kita tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, wahai Rabbku,
saya berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Allah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa tersebut. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Saya berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Kalau kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan mampu menyesatkan kita. Bagaimanapun caranya, maka perbanyaklah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sebagai benteng bagi kita, agar kita tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap mendapatkan petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bengkok ke kiri dan bengkok, tidak mengambil jalan ke kiri dan mengambil ke kanan, tapi ihdinas siratal mustaqim, agar kita tetap lurus di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasy syaitan nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Jika datang syaitan menggoda kalian, membisik-bisikkan kalian untuk berada di atas jalan yang sesat, jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'iz billah, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sami', Maha mendengar, dan Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Kita membaca qul huwallahu ahad, qul al-falak dan an-nas setiap kali kita selesai salat subuh dan maghrib. Baca ayat kursi, begitu pula di pagi hari dan di petang, ya. Intinya kita tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah yang akan melindungi kita. Kalau Allah melindungi kita, maka niscaya kita tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrir rahman, nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin, maka kami akan menjadikan syaitan agar mudah menyesatkannya dan menjadikan syaitan itu sebagai teman dekat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristi'adzah, menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Dan syaitan dari kalangan jin dan manusia juga. Kalau ada teman kita yang mengajak kepada kesesatan, ada teman kita yang mengajak kepada kemaksiatan, berarti tahu sendiri jawabannya. Siapa dia? Syaitan tapi berwujud? Syaitan berwujud? Kita yang bilang, bukan saya. Iya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kokoh di atas agama Allah dan menjadikan syaitan sebagai musuh, maka mereka tidak akan mampu menggoyahkan kita, tidak akan mampu menggoda kita, membisikkan kita, karena kita sudah kuat, kokoh. Siapa yang memberikan kekokohan?
Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Isra, wastabsis man istata'ta minkum wastabsis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Inna ibadi, kata penutup dalam ayat ini, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tadabburilah Al-Qur'an, sangat indah maknanya. Kita ingat ketika kita memperhatikan mana-mana Al-Qur'an, mana ayat Allah, maka akan menambah keimanan kepada kita. Betul-betul Allah yang akan melindungi kita. Wastafsis man istata'ta, wahai iblis, wahai syaitan, serulah pendukungmu. Intinya kan seperti itu, bahasa kasarnya. Ajaklah pendukungmu, yang siapa yang kau mampu, ya, untuk menyesatkan hamba saya. Kalau kau mampu, Allah menantang ini, ya. Man istata'ta minhum bi sautika, bagaimanapun caramu, apakah melalui dengan suaramu kau menggoda hamba saya kalau sudah jadi hamba Allah, bisautika. Kemudian wajlib alaihim, kuat kerahkan kemampuanmu, bi khailik, dengan pasukan kudamu. Minta bantuan kepada pasukan kudamu kalau kau mampu. Wa rajlik, dan pasukan yang berjalan kaki. Intinya semua temanmu, panggil semua temanmu. Wahai iblis, wahai syaitan. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, bekerjasamalah di dalam harta-harta mereka dan anak keturunan-keturunan mereka. Pokoknya semua, ajak semua teman-temanmu. Wa'iduhum, dan berikanlah janji kepada hambaku kalau kau mampu menggodanya. Kan biasa bisikan-bisikan, kalau kamu seperti ini maka seperti ini, kau seperti ini, kan bisikan syaitan. Iya. Apa kata Allah? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah bisikan syaitan, janji-janji syaitan, kecuali cuma sekedar tipu daya saja. Inna, kata Allah Subhanahu, inna ibadi laisa alaika laisa laka alaihim sultan wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak ada kemampuan, kalian tidak punya kemampuan untuk menyesatkan hambaku. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam makar dari syaitan. Ya. Berbagai macam tipu daya dari syaitan. Dan kita tidak akan mampu, tidak akan bisa tergoyahkan, karena ada Allah yang melindungi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil kita, penolong kita. Ini ada makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi tentang hal-hal yang bisa menguatkan kita, mengokohkan hati-hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai sarana agar kita tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah wasilah yang membuat kita kokoh, yang membuat kita tetap istiqamah, adalah mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Iya. Karena teman inilah bisa mempengaruhi kita. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Falyandur ahadukum
man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman dekat. Kalau teman dekat kalian sukanya goda-godain anaknya orang, ya pasti akan terpengaruh dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya teman kita adalah teman orang yang senantiasa memperhatikan majelis ilmu, maka kita juga akan senantiasa memperhatikan ilmu, majelis ilmu, senantiasa mendatangi majelis ilmu, maka kita juga akan mudah mendatangi majelis ilmu karena pengaruh teman yang baik. Almaru ala dini khalil, falyandur ahadukum man yukhalil. Ya. Dan diperumpamakan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antara penjual parfum dengan apa? Pandai besi. Kalau kita dekat dengan penjual parfum, kalau kita tidak membeli parfumnya, kita akan tetap mendapatkan kebaikan dari hal berupa mendapatkan bau yang harum, wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, paling tidak kita mendapatkan apanya? Kalau bukan baunya, mendapatkan percikannya atau hal-hal yang jelek dari hal tersebut. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sabarkan diri kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, sabarkanlah diri kalian bersama orang-orang yang senantiasa menyeru, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di pagi hari. Yuriduna wajh Allah, yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian palingkan dari mata-mata kalian dari orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turidu zinatal hayati dunya, karena hanya menginginkan perhiasan duniawi. Wala tuti' man aqfalna qalbahu an dzikrina. Kata Allah, janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Dan karena mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita, mengokohkan hati-hati kita untuk tetap bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita ini dengan berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi kami dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.